the window gitu, jeng-jeng sama Oma Derai, Citra. sama Citra juga. Ini tuh sebenarnya datang sini pengen ngobrol sama Oma De, sama men-challenge juga. Kerjain konten yang pertama dulu kita ngerjain Oma Derai untuk menjawab Pertanyaan dari netizen nih. Jadi teman-teman, bosen kan kalau Om Ade tuh ditanyain pertanyaan yang serius gitu. Belum pernah kan didatengin dua cewek dengan frekuensi yang sama. Kita penggila olahraga dan kita juga antusias sama healthy lifestyle. Dari Jakarta langsung ke Bandung nih. Nah, Om Ade siap nggak? Siap. Biar adil, boleh dikocok? Kayak arisan, kayak arisan. Ya, Om Ade boleh. Nah, coba kita baca ya. Baca. Itu tulisannya kewel nih Om ya, bagaimana mengatasi anxiety dalam pandemi? Jadi memang kan kalau berdasarkan statistik itu, jadi kalau stres itu menjadi salah satu kontributor nomor 2 kalau bisa dibilang. Nomor satunya obesitas, nomor 2 baru stres, yang akhirnya menjadi kalau istilahnya korelasi daripada virus ini gitu di musim infeksi ini. Jadi seolah-olah yang akan mengambil kreditnya. Tapi makanya kenapa ada disebut namanya comorbidity. Jadi berdasarkan statistik itu dari 95% orang yang masuk rumah sakit karena terserang atau terjangkit infeksi virus tersebut, 95% semuanya memiliki yang namanya komorbiditas. Jadi nggak ada yang istilahnya, oh dia sehat aja nggak kenapa-napa, tiba-tiba hanya bisa kena dan tiba-tiba bisa masuk rumah sakit. Nah itu tuh mungkin kalau ada katanya di bawah 5%, itu pun juga mungkin bisa karena genetic defect gitu ya, atau faktor genetik dan sebagainya. Nah tapi 95% tuh karena faktor lain. Nah dari faktor lain itu paling banyak dari 95% itu mereka semua kadar lemaknya tuh tinggi. Kalau kadar lemak tinggi itu bisa based on BMI, bisa based on kadar lemak. Nah kalau persentase orang yang kelebihan berat badan overweight, misalnya nih ya contoh, kalau pria dianggap overweight kalau kadar lemak dia di atas 25% misalnya. Nah, dia dianggap obesitas kalau kadar lemak dia di atas 35% misalnya, gitu. Nah, jadi tergantung definisi orang mau lihatnya yang di mana. Tapi rata-rata kebanyakan dari kita itu adalah obesitas. Terutama juga obesitasnya kalau pria disebabkan karena kalau istilah lemak itu yang banyak adanya itu di visceral fats, bukannya di subcutaneous. Artinya bukan di bawah kulit tapi di dalam organ. Makanya kelihatannya dari luar nggak terlalu gemuk, tapi pas dites kadar lemaknya di atas 35%. Itu yang disebut dengan yang namanya normal individual, tapi ternyata kadar lemaknya tinggi gitu. Nah itu yang dikenal dengan namanya little fat man and little fat woman gitu. Nah jadi paling banyak di sana. Nah nomor 2 ternyata kontributornya paling banyak itu adalah karena stres gitu. Stres itu sebenarnya ada istilah yang mengatakan there is no stress in the world, is only people who has a stressful thoughts. Jadi salah paham dalam memilih opsi cara pandang yang menguatkan hati, dia pilih yang melemahkan. Jadi sekarang ini masalahnya memang mental illness terjadi karena kombinasi daripada 1 body illness, 2 economic illness, 3 social and cultural illness. Akhirnya menyebabkan yang disebut dengan namanya mental illness. Mental illness will lead to immunodepression. Pada saat itu baru terjadilah namanya prematur kematian. Nah jadi solusinya adalah nomor 1 ya berarti pertama tarik napas, yang gampang aja ya. Kenapa? Karena kembali lagi gerakan pikiran kita ternyata adalah represent gerakan nafas kita, dan kebalikan gerakan nafas kita adalah gerakan pikiran kita. Jadi kalau kita lagi stres, lagi kesel, lagi sebel, coba aja tes, kita lihat nafas kita biasanya short and rapid. Tapi pada saat kita lagi happy, lagi senang, lagi dekat dengan orang yang dikasihi, mungkin lagi punya rezeki gitu ya, pada saat itu nafas kita panjang dan pelan, slow and long. Nah slow, kamu apa sarang nafas ya? slow and long. Terima kasih. Berarti artinya lagi oke ya. Nah pada saat itu kita mengaktifasi sistem syaraf kita didominasi oleh yang namanya parasympathetic nervous system, atau yang dikenal dengan yang namanya modenya adalah rest and digest. Nah jadi rest and digest artinya badan kita mengirim signal melalui darah kita untuk kepada sel untuk tumbuh dan berkembang. Nah sel itu hanya memiliki 2 sifat, either you grow or you die. Nah jadi kalau dia terancam, dia bisa die akhirnya, tapi dia melakukan yang namanya proteksi, makanya tidak terjadi tumbuh dan berkembang. Tapi pada saat dia relax, selnya tumbuh dan berkembang. Makanya rest and digest versus yang namanya fight or flight. Nah, fight or flight mode itu terjadi ketika kita didominasi oleh stress response. Nah, stress response kita kalau buat olahraga nggak ada masalah, hanya short term. Tapi ketika di musim infeksi ini, karena kita kehilangan pekerjaan, karena mungkin kehilangan hubungan, karena kita kehilangan teman, kita kehilangan
banyak salah paham gitu ya. Nah pada saat itulah otomatis akhirnya become a long term, dan ketika become long term akhirnya badan itu terlalu cerdas, dia akan menciptakan mekanisme sendiri gitu. Nah makanya kenapa mekanisme defensif itulah yang akhirnya nanti kita harus hidup dengan dampak sampingnya. Makanya kenapa kalau seandainya stres, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Badan akan merespon dengan kehadiran hormon yang namanya kortisol. Ya. Nah ketika kortisol hadir, berarti badannya bilang, dia lagi stres, si Citra lagi stres loh, si Z lagi stres, kasihan, dia nggak ada tenaga, yuk kita kasih dia tenaga, gulanya dinaikin gitu. Begitu gulanya dinaikin, apa yang terjadi? Gulanya naik, insulinnya ikut naik, insulinnya naik, ngambil gulanya, disimpan di dalam sel lemak, lemaknya tambah lama tambah meningkat, apa yang terjadi? Berarti kerja jantung menjadi lebih berat, ibaratnya terjadi yang namanya kronik inflamasi. Ngomongin badai sitokin, sebelum COVID-nya masuk, sebelum si virusnya masuk, kita sendiri udah meng-create yang namanya acidic lifestyle itu sendiri, yaitu adalah ketika istilahnya terjadi yang namanya is a chronic inflammation atau peradangan kronis yang kita ciptakan di dalam badan kita sendiri kan kita stres. Pada saat itu wajar gak kalau ibaratnya kita mensabotase diri kita dari dalam sebelum akhirnya ada si oportunis dari luar yang akan mengambil kesempatannya gitu. Nah jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau menurut saya yang paling gampang adalah kalau kita nggak bisa pay attention kepada pikiran kita, kita pay attention kepada nafas kita. Kenapa kita nggak bisa pay attention terhadap pikiran kita? Tahu gak jawabannya? Karena isi di pikiran kita yang kita pikirkan setiap hari itu kurang lebih sekitar 40-60 ribu topik setiap hari. Isinya itu mostly are repetitive, unimportant, unnecessary, 85% negativity, 95% unreliable. Jadi basically nggak ada, cuma 5%. Basically kita rubbish sebenarnya yang ada di kepala kita. Kenapa rubbish yang ada di kepala kita? Karena isi kepala kita adalah akumulasi daripada data yang kita kumpulkan berdasarkan panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan. Nah jadi bisa bayangin teman-teman saat hari ini menyaksikannya apa? Ketakutan dan kecemasan yang menjadi kita adopsi sebagai lifestyle kita. Wajar gak kalau seandainya akhirnya otomatis apa yang kita pikirkan akhirnya menjadi identitas kita. Itu yang terjadi. Makanya kenapa pay attention terhadap nafas kita. Ini baru pertanyaan pertama loh, isinya udah daging semuanya ya. Paham ya Anda semuanya? Paham gak? Ini kayak dipotong nih jawabannya nih kayaknya nanti nih kepanjangan. Tapi intinya teman-teman sekalian, yuk pay attention terhadap nafas. Dengan cara apa? Satu, dengan cara yang sederhana. Kalau olahraga, nafas kita jadi lebih teratur. Ya, sesederhana itu. Kedua, kalau misalnya kita bernyanyi dengan puji-pujian, bermantram, atau mungkin misalnya berzikir, misalnya yang gampang, itu juga pelan-pelan nafas kita juga akan lebih teratur. Lalu ketiga, ketika kita dekat dengan orang yang kita kasihi, atau mungkin dekat dengan alam, dekat dengan tumbuhan, dekat dengan binatang, dekat dengan sinar matahari dan sebagainya, tanpa kita sadari nafas kita juga akan teratur. Nah hal itulah yang juga akhirnya kita bisa men-switching yang tadi yang namanya aktivasi dari sympathetic nervous system which is stress response, kita bisa switching to yang namanya relax response hanya dengan pay attention terhadap nafas kita. Yang paling ideal adalah justru pay attention terhadap nafasnya langsung. Itu disebut yang namanya pranayama. Prana means energy, yama means you are taking charge of your life energy through breathing control. Nah sehari kita bernafas itu 23.000 kali. Nggak ada kerjaan ya yang ngitung iya benar. Tapi maksudnya adalah kita bernafas 23.000 kali itu maksudnya lebih kepada kebanyakan dari kita semena-mena terhadap nafas kita. Tarik nafas, buang nafas seenaknya. Tapi when kita pay attention terhadap tarik nafas, pelan kita rasakan, tahan nafasnya lalu buang nafasnya lagi, pada saat itu tanpa kita sadari kita men-switching yang namanya atau mengaktifasi yang namanya relax response tadi gitu. Berarti bener nih, udah latihan nafas, ya. breathing techniques, Iya. udah mulai regular untuk lakuin itu. Betul. Makanya kalau meditasi kan mengosongkan pikiran itu, membuang rubbish yang 90% itu ya kan. Meditasi itu adalah ibaratnya bunganya atau istilahnya buahnya. Meditation is not something that we do, tapi is something that we become gitu. Makanya kenapa untuk bisa kita sampai akhirnya tercipta yang namanya meditasi itu atau kusyuk itu, atau kalau bahasa 8 limbs of yoga itu namanya samadhi gitu ya, atau dhyana. Nah itu adalah kita pay attention dengan postur kita, asana, makanya, dan juga dengan pranayama, dengan nafas kita gitu. Udah 15 menit sendiri. Ada 4 pertanyaan lagi. Pertanyaannya, jawabannya. Kita jawab dengan satu kata aja ya. Aduh, nggak
apa-apa Om. Ya oke, nggak apa-apa ya. Ini gue yang ngocok nih sekarang Ya, ya. cepet. Ya. Sini, Om. Nah, Oh iya. apakah benar mitos protein powder ada hubungannya dengan jerawat? Bisa iya bisa tidak. Oh gitu. Ya. Kenapa tuh Om? Pertama, what's in the Kontennya. bottle, is it really in the label? Or what's in the label, is it really in the bottle? Kan kita nggak tahu kan kayak gitu ya. Satu. Kedua, ada kandungan-kandungan tertentu yang memang setiap orang pasti punya. Ada yang mungkin alergi dengan sesuatu, ada yang mungkin nggak ada masalah. Jadi makanya kenapa pendekatan diet atau pendekatan supplementation itu mirip seperti pendekatan yang namanya pendekatan medis juga gitu, yaitu adalah it's not one size fits all tapi precision and personalized. Jadi bisa jadi ada orang yang alergi, bisa jadi tidak. Tapi kebanyakan alergi pasti disebabkan sebenarnya bukan, it's not because of protein powder alone, tapi because of the combination of lifestyle. Oh, Oke. Jadi gara-gara dianya makannya sembarangan, mungkin dia juga melakukan banyak hal, mungkin juga nggak rajin cuci muka kali ya misalnya. Nah pada saat itulah dia ternyata tambahin lagi sama protein powder. Jadi protein powder seolah-olah yang disalahkan gitu. Oke. Jadi kalau udah terlanjur jerawatan, haruskah di stop protein powdernya diganti yang lain? Sebenarnya bukan harus di stop, tapi kita bisa dengan cara coba saya stop itu benar gak jerawatannya hilang. Tapi yang terjadi ternyata pas stop ternyata jerawatannya masih ada, berarti bukan karena itu. Tapi ya, Mas Ade, bener gak sih kalau misalnya habis olahraga tuh harus mandi? Atau Ya emang harus bersih aja kali ya. enggak, kali aja harus. Ada yang bilang jangan langsung mandi. Ada yang bilang angin-anginin dulu, baru gitu. mandi. Gitu bukan berarti nggak mandi. Oh iya. Ya sebenarnya banyak. Ya sebenarnya kan tergantung kita mau ambil dari angle mana gitu. Kalau kita mau ambil angle dari kayak asam laktat di badan gitu ya urusannya dan sebagainya, saya rasa ya boleh aja untuk bilang bahwa oh iya tunggu dulu, jangan mandi dulu karena badan masih panas. Nanti badannya udah relax dulu, temperaturnya kembali, baru nanti kita ini nggak mau kaget badannya. Tapi kalau saya sih jawaban saya mungkin berdasarkan based on my experience, which is can be wrong gitu. Kalau menurut saya nggak signifikan sih, jadi bebas aja. Kalau memang habis kelar mau langsung mandi ya silakan aja gitu. Silakan Bu, kocok arisannya. Apa sih self healing? Aduh ini tulisannya, ini gimana sih Nek? Tulisan anak lu. Apa sih self healing yang baik itu? Oh, yang baik itu. Menurut versi Mas Adera. Ya mungkin bahasanya adalah sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah kenapa kita butuh self healing itu adalah lebih kepada bahwa pada dasarnya badan begitu cerdas sehingga kalau kita bersedia bersahabat dengan badan kita, nah badan kita akan mengajarkan kita untuk mendekatkan kita pada sehat. Nah itu poinnya itu gitu. Manfaat banget nih kayaknya. Highlight. Sampai kayak diem gitu mendengarkan. Kalau saya rasa, saya selalu bilang kan istilahnya kayak resistensi itu ketika terjadi perlawanan. Nah makanya kenapa akhirnya terjadi stress response dan sebagainya. Nah maksudnya kalau tadi kita berbicara aktivasi yang namanya relax response, kita adalah berusaha untuk, nah dalam arti ini kalau saya bilang yaitu adalah belajar untuk bersahabat dengan diri kita sendiri. Nah belajar bersahabat dengan diri kita sendiri itu jawaban saya cuma ada dua. Satu adalah yang disebut dengan namanya syukur, yang kedua yang disebut namanya ikhlas. Jadi syukur itu adalah kalau istilahnya mengatakan bahwa kekayaan terbesar adalah bukan kekayaan akan harta benda, tapi kekayaan terbesar sesungguhnya adalah ketika kita memiliki rasa bersyukur yang paling tinggi. Itu nomor satu. Jadi bayangin teman-teman nggak punya apa-apa tapi rasa bersyukurnya tinggi, hidupnya pemenuhan hatinya terisi. Sorry, Tapi ketika ada hubungannya sama spiritual? kalau kita ngomongin spiritual nanti lain lagi, itu kan ngomongin non fisikalitas. Kalau ngomongin spiritual itu nanti teman-teman bisa suka salah paham, kadang-kadang value atau virtue itu kadang-kadang di spiritualitas. Kalau kita ngomong spiritualitas itu adalah non fisikalitas. Ketika kita ngomong non fisikalitas, kita nggak berbicara soal emosi, karena emosi dari kata emofera adalah tubuh yang terusik karena emosi cara pandang, yaitu adalah pikiran. Nah sedangkan ngomongin spiritualitas kita nggak ngomongin pikiran. I'm not this body, I'm not even the mind. Nah jadi spiritualitas itu selalu nggak kenapa-napa. Yang kenapa-napa itu pasti selalu fisikalitas. Nah jadi kalau kita berbicara hari ini kita bilang saya mau self healing, yang di healingnya itu bukan spiritnya, yang di healingnya pasti selalu fisikalitasnya. Nah jadi yang harus dilakukan nomor satu saya bilang tadi, pertama punya rasa bersyukur yang tinggi. Itu paling penting karena mau kita kaya atau miskin atau sedang atau apapun juga, kalau rasa bersyukur kita tinggi, hidup itu
penuh dengan pemenuhan hati. Jadi contentment hadir. Yang kedua adalah yang sering saya cerita, mungkin menjadi pembelajaran daripada musim infeksi hari ini, yaitu adalah ikhlas. Ketika kita tidak ikhlas terhadap ketidakpastian akan masa depan, maka yang terjadi ketakutan dan kecemasan. Tapi ketika kita ikhlas, yang terjadi adalah petualangan. Ketika kita tidak ikhlas terhadap orang yang menyakiti dalam tanda kutip hati kita, misalnya secara tidak sengaja atau sengaja, maka yang terjadi adalah kebencian, kekesalan. Tapi ketika kita ikhlas, yang terjadi pemaafan. Ketika kita tidak ikhlas terhadap sebuah perbedaan seperti hari ini, maka yang terjadi adalah diskriminasi. Tapi ketika kita ikhlas, akhirnya menjadi toleransi. Begitupun juga ketika kita tidak ikhlas terhadap orang yang berbuat mungkin lebih baik daripada kita, yang terjadi jealousy. Pada saat kita ikhlas, yang terjadi motivasi. Nah, jadi kalau kita berbicara keikhlasan itu adalah sesuatu yang menjadi modal bagi kita untuk bisa punya persahabatan dengan hati kita sendiri gitu. Nah, masalahnya itu yang ini. Dan yang terakhir, secret of living is forgiving. Artinya bukan hanya kita rajin memberi bukan dalam arti barang, tapi dalam arti apa? Atensi, apresiasi, afeksi. Gitu, itu hal yang paling gampang yang nggak pernah habis yang kita bisa berikan pada orang lain. Kalau kita berbicara, kita mau terus berbagi untuk meningkatkan imunitas kita. Dan yang terakhir adalah kalau forgiving digabung menjadi namanya forgiveness, forgiving. Jadi artinya memaafkan. Dan yang paling gampang untuk bisa sehat dan self healing adalah ya bisa memaafkan orang lain gampang, tapi yang paling penting adalah memaafkan diri kita sendiri. Jadi you cannot give away what you don't have, you can only give away what you have. Jadi ketika kita istilahnya bersahabat dengan diri kita, pada saat itulah kita bisa memberi pada orang lain. Ketika berbuat baik sama diri kita, kita bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Ketika kita memaafkan diri kita, otomatis dengan mudah kita bisa memaafkan orang lain. Kurang lebih Bijak banget. Kan? Lu kan baru kan? Oh my god. Gue kemarin itu 5 jam sama Om Hadi tuh nggak bosen nih. Sampai semu dan semua masuk ke dalam otak gue. Lu baru sebentar kan coba. Bener kan yang gue bilang positif banget, positif vibes-nya tuh berasa. asal ngomong kok. Enggak, tapi bener deh Om nih, Om lagi ya. Oh ini, apakah full body weight sering, apa sih tulisannya? Gua lah ya membaca Tulisannya semuanya tuh. emang. Apakah full body weight oke. Kan lu juga gak bisa baca. Mungkin gini kali, apakah kalau udah full body weight harus Harus dibarengi diiringi. juga dengan upper body training 4 kali seminggu? Oh, oke. Ya. Kali. Ya bisa juga, nggak apa-apa. Jadi Bener sebenarnya nggak? gini, kalau kita berbicara resistance training, latihan pengencangan otot rangka, otot rangka itu bisa dilakukan dengan alat bantu satu, ya berarti dumbbell, barbell, cable, bisa mesin, bisa apapun juga aksesoris yang ada, which is dari luar kita pakai untuk memberikan resistance kepada gerakan kita. Nah yang kedua yaitu adalah dengan menggunakan tubuh sendiri, which is tadi dia bilang body weight. Yang Iya. paling terkenal kan adalah misalnya calisthenics Calisthenics. atau apa gitu. Boleh gak kalau saya udah calisthenics terus saya mau Upper body latihan lagi. upper body lagi Iya, misalnya. itu kali. Misalnya itu pertanyaannya, jawabannya ya boleh-boleh boleh. aja, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi tantangannya waktu menggunakan body weight, problemnya yaitu adalah kalau kita berbicara muscle building, yang namanya kita bicara intensitas, itu kita berbicara yang namanya load. Apalagi kalau berbicara, ini ngomongin muscle building ya, bukan ngomongin fat burning, tapi ngomongin muscle building, kita bicara namanya load. Load itu beban. Semakin bebannya semakin berat, berarti otomatis kita bisa istilahnya punya kemampuan gitu untuk menginstruksikan tubuh kita untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal lagi. Nah, cuma masalahnya kalau body weight kan akhirnya kita harus larinya ke repetisi. Sedangkan kalau kayak pakai beban kan bebannya bisa tambah lebih berat. Sedangkan body weight kita kan nggak ditambah lebih berat. Nah, makanya akhirnya di situ kita bermain di dalam yang namanya satu asosiasi, dua tempo. Jadi asosiasi kita membayangkan waktu kita push up gimana caranya supaya biar saya lebih berat. Sedangkan saya kan pakai bebannya yang sama badannya. Badan ini doang. Nah, jadi berarti asosiasinya di kepala saya rubah. Waktu saya dorong badan saya ke atas, bukan saya push up mendorong ke atas, tapi waktu badan saya naik ke atas, saya menekan lantai tanah ke bawah. Oke. Nah, waktu saya menekan lantai ke bawah, ya otomatis jadi lebih berat. Itu satu. Kedua, tempo. Pada saat saya turun, saya pelan, saya rasain. Jadi 2, 3, atau 4 detik turunnya. Lalu naik 1 detik, tahan di puncak gerakan. Itu namanya temponya 1, 1, 4.
atau 113 atau 1 berapa lagi, mau 5 atau berapa, habis itu turun lagi pelan. Jadi pas naik 1 detik tahan di puncak gerakan, flex at the top of the movement. Pada saat turun 1, 2, 3, 4 detik naik lagi. Jadi satu gerakan kita bisa membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 4 plus 1 plus 1, jadi 6 detik. Berarti 10 kali gerakan berarti kurang lebih 60 detik. Udah masuk ke dalam definisi anaerobik. Kalau seandainya kita lewat dari 1 menit kan berarti kan udah aerobik, aktivitas namanya. Oh gitu. Nah, jadi kreativitas sih jawabannya. Kalau seandainya misalnya tetap harus pakai bodyweight, tapi kalau bisa pakai alat bantu di luar akan lebih bagus lagi. Ya mungkin memang tantangannya hari ini nggak semua orang punya alat yang lengkap di rumah dan nggak semua orang bisa pergi ke sarana fasilitas olahraga. Siapa nih yang nanya nih? Pamungkas. Coba, Silakan. Ayo Om. Nah, sisa 1 dibuka aja. Gini, dibuka aja. Ya. Om bisa nggak baca? Gua aja nggak bisa baca. Ini Bisa semuanya baca pakai nggak? bahasa ini. Apakah Apakah bercinta dapat dapat menggantikan olahraga dalam kalori? Kalau ngomong kalori mungkin bisa aja kalau kita based on calories burning. Jadi 1 Iya. menit kita membakar kurang lebih sekitar 5 kalori kan. Tapi pada saat intensitasnya semakin lebih tinggi, otomatis pembakaran kalorinya bisa lebih tinggi lagi. Nah, cuma yang mungkin saya bisa kasih emphasize di situasi itu, sebenarnya orang suka pertanyaannya sebenarnya bisa kemana-mana tuh. Jadi kayak kalau making love itu healthy gak? Pertanyaannya gitu aja. Making love itu ya selama applying healthy, hubungan performa seksual yang sehat ya mungkin nggak ada masalah. Cuma yang nggak healthy-nya adalah ketika waktu tidur dipakai making love gitu maksudnya. Jadi nanti yang salahnya bukan making love-nya, tapi yang salahnya habis making love berarti kan tidurnya, waktu tidurnya kan jadi berkurang Iya, gitu. iya. Jadi salahnya tuh Oke. selalu di sana Jadi gitu. kalau making love sebelum nggak- waktu tidur? jadi jam 5, jam 6 gitu udah mulai gitu ya. Kalau Kadang-kadang problemnya orang kadang-kadang kan pasti di durasinya gitu. Karena orang kan senang untuk bilang bahwa oh itu ternyata nggak baik dan apa, kan biasanya pemikirannya gitu. Intinya Untuk segala menghilangkan sesuatu kalori, aktivitas bisa. yang alami menurut saya sih nggak ada masalah. 5 pertanyaan sudah habis. Tapi Iya. aku masih mau ngomongin ini. Oh, ternyata Mas Ade punya buku ini bagus banget. Mind Over Muscle. Cerita pendek motivasi sehat. Jadi buat ada nggak sih di toko buku atau Ada di ya? private? Iya, karena bikin sendiri. Independen Iya. ini bukunya. Jadi kalau mau dapetin buku ini gimana Mas? Bisa ke sini aja. Langsung ke sini aja. ke Bandung. Oke, so kita sudahi dulu video ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Selanjutnya, thank you so much.